Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai logika proposisi. Ya, di dalam logika proposisi ini berisi pernyataan-pernyataan tunggal atau majemuk. Nah, pernyataan itu sendiri merupakan kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Kemudian, pernyataan ini mempunyai sifat dasar, yaitu benar atau salah. Jadi, hanya dua sifat saja, tetapi dia tidak kedua-duanya. Jadi, jika benar ya pasti benar, kemudian jika salah ya pasti salah. Hanya pilih salah satu. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan. Yang pertama, bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Nah, ini adalah contoh pernyataan yang benar. Kemudian yang kedua, sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian nomor 3, Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya dibanding daripada Pentium 3. Ini adalah suatu pernyataan, tetapi pernyataan yang bernilai salah. Kemudian, kalimat yang tidak termasuk ke dalam pernyataan itu kalimat yang seperti apa? Biasanya dia menggunakan kalimat perintah, pertanyaan, kemudian keheranan, harapan, kemudian ada juga kalimat yang mengandung kata walaupun. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak termasuk ke dalam kalimat pernyataan. Kemudian, di dalam pernyataan majemuk kan kita bahas juga mengenai negasi. Negasi ini artinya sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Dapat dibentuk dengan menuliskan kata adalah, salah bahwa, atau juga bisa kita sisipkan kata tidak. Nah, ini adalah notasinya, seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan dengan tanda petik di atas P-nya ya, dipangkatkan di pangkat P-nya ini. Ini menandakan kalau dia itu merupakan simbol dari negasi. Contoh, pernyataannya adalah keyword merupakan output device. Nah, maka jika kita ingin mencari negasinya dari pernyataan P ini, tinggal kita sisipkan saja kalimatnya. Adalah bahwa, keyword merupakan output device. Atau kalau kepanjangan bisa juga kita sisipkan kata tidak atau kata bukan. Seperti contoh, keyword, jadi negasinya adalah keyword bukan, di sini bukan merupakan output device, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini bisa kita lihat tabel kebenaran daripada negasi itu sendiri ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tabel kebenaran ini bisa juga kita gunakan atau kita cari menggunakan Excel. Caranya demikian, new share, kita pilih yang Excel. Oke, ini kan saya hapus dulu ya sini. Misal kita punya pernyataan, di mana pernyataan itu hanya satu, yaitu pernyataan P saja, dan kita ingin mencari negasi dari P itu sendiri. Kita insertkan negasi dari P. Jadi untuk mencari jumlah subjek pada suatu pernyataan, rumusnya adalah 2 dipangkatkan dengan N. Nah, jadi kalau yang ini kan pernyataannya hanya 1, berarti N-nya hanya 1, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 1 hasilnya 2, berarti pernyataannya hanya 2, yaitu hanya true dan false. Tentunya kalau di dalam Excel tidak ada yang istilah positif dan negatif ya, dia membacanya menggunakan true and false. Ini. Nah, jadi kita klik function-nya di sini. Karena kita di sini ingin mencari istilah negasi, maka kita pilih di sini not. Kita okekan, kita pilih logikanya, itu pada kolom ke C, baris ketiga. Nah, oke. Jadi negasi daripada pernyataan benar itu akan bernilai salah,
Dan negasi dari false itu akan bernilai benar. Seperti ini. Oke. Ini untuk yang negasi. Kemudian yang selanjutnya, kita coba pilih ini. Kita new share screen. Lagi yang ini. Share screen pertemuan yang kedua. Nah, kemudian ada yang namanya konjungsi sekarang. Konjungsi ini adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung dan. Atau biasa dikatakan di Excel itu dia membacanya dengan istilah and, di mana notasinya demikian, seperti V terbalik, atau juga bisa kita tidak menuliskan simbolnya seperti PQ, atau bisa juga kita ganti huruf atau simbol terbalik V terbalik ini dengan istilah cross ya. Ini membacanya cross P, cross Q gitu. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan P pernyataannya demikian, di mana pernyataannya ini bernilai benar, dan Q ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar juga, maka jika kita ingin mencari P, konjungsi Q, karena P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsinya adalah bernilai benar. Kemudian di sini, jika Q-nya itu bernilai benar dan R-nya itu bernilai salah, maka konjungsinya itu bernilai salah. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa jika P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya benar? Kita bisa melihat pada tabel kebenaran demikian. Ini adalah tabel kebenarannya, di mana di sini ada dua pernyataan. Jika pernyataan pertama bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, pernyataan kedua ya, maka konjungsinya akan bernilai benar. Seperti itu. Dan begitu juga seterusnya. Jadi dapat dilihat bahwa di sini kalau pernyataan konjungsi itu dia akan bersifat atau bernilai benar apabila dua pernyataan itu bernilai benar semua, maka hasilnya benar. Selain itu dia akan bernilai negatif atau bernilai salah. Bisa juga kita cek di sini di Excel-nya ya. Misal ada dua pernyataan, P dan pernyataan Q. Jadi jumlah subjeknya itu berarti 2 pangkat 2 ya. Berarti 4. Maka di sini akan bernilai true. Di sini false. Di sini true. Kemudian di sini false. Maka pernyataan P-nya adalah true-nya 2 kali. Kemudian di sini false-nya 2 kali. Nah, maka jika kita ingin mencari pernyataan P and Q atau P konjungsi Q, P and Q, P and Q, ini ya. Jadi di sini kita tinggal klik functionnya, di mana P and Q itu kita pilih yang select functionnya ini adalah yang N. Kita okekan logika yang pertama, kita pilih pernyataan yang pertama yaitu true. Logika yang kedua kita pilih true pada Q, kemudian kita okekan. Nah, jika dua pernyataan P dan Q bernilai benar, maka hasil dari konjungsinya akan bernilai benar. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita tarik seperti ini. Nah, untuk pernyataan yang bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Begitu juga dan seterusnya. So, kita cek. Ini ya. Kemudian,
Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke disjungsi. Disjungsi ini adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung atau. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Kita juga bisa cek ya kebenaran dari disjungsi menggunakan Excel. Jadi di sini ada P, kemudian di sini kita pilih OR, simbolnya demikian, OR key atau ya. Maka di sini kita pilih functionnya, karena dia disjungsi maka kita pilih yang OR. Oke, pernyataan yang pertama kita pilih ini. Kemudian pernyataan yang kedua atau logika yang kedua kita pilih yang ini dulu. Maka dia akan bernilai benar. True or true, maka hasilnya true. Oke, jadi dapat kita bandingkan bahwa antara konjungsi dan disjungsi, konjungsi berlaku benar apabila kedua pernyataan itu benar, dan disjungsi pernyataan itu akan bernilai salah apabila kedua pernyataan tersebut salah. Seperti itu. Ini yang konjungsi. Kemudian kita share screen kembali. New share screen. Oke ya. Nah, ini contohnya, misalkan ada suatu pernyataan P, di mana P ini bernilai benar dan Q ini bernilai salah, maka jika kita ingin mencari disjungsi dari P or Q, maka dia akan bernilai benar. Dari sini. P-nya benar, Q-nya salah tadi ya. P-nya benar dan Q-nya salah, maka disjungsinya akan bernilai benar. Ini. Nah, selain dari konjungsi, disjungsi, dan negasi, ini ada yang namanya join Denial atau NOR. Atau biasa dikatakan dia dengan not OR ya, not OR. Jadi nanti kita cari dulu OR-nya, baru kita notkan. Ini maksudnya adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari negasi disjungsinya. Dengan simbolnya demikian, seperti anak panah tapi arahnya ke bawah ya, anak panah arah ke bawah. Atau juga kita tulis dengan seperti ini juga sah-sah saja, negasi dalam kurung P disjungsi Q atau P or Q seperti itu. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Masih dua pernyataan ya, berarti di sini ada 4 subjek seperti ini. Plus plus min min. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari dia di Excel, kita share di Excel gitu ya. Kita ingin mencari negasinya, negasi P atau not OR-nya. Kita harus pilih simbol seperti ini. Insert key. Ini sama dengan, tidak perlu. Kita pilih function, karena dia tadi ingin mencari yang disjungsi, negasi dari disjungsinya, maka kita pilih not. Oke, not dari disjungsi. Ini ya, P or Q. Oke, maka jika kita ingin mencari not or-nya, seperti ini, jika dia benar, maka bernilai salah. Jika dia salah, maka akan bernilai benar. Oke, kita lanjut ke yang not N. Nah, not N ini adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan konjungsinya.
Kalau yang tadi menegasikan disjungsi, nah sekarang dia akan menegasikan yang konjungsinya. Ini adalah pernyataannya demikian, dan simbolnya adalah kebalikan dari not or tadi, di mana anak panahnya arahnya ke atas. Jadi ini adalah tabel kebenarannya. Bisa juga kita menggunakan ini ya. Bisa juga kita menggunakan yang ini. Kita share screen. Nah, jadi tadi kita belajar yang not or, sekarang kita belajar yang not r. Jadi di sini P, kita simbolkan not or-nya dengan anak panah ke atas tadi. Kemudian di sini kita tulis key. Maka kita klik function, kita pilih yang not, karena kita ingin menegasikan yang konjungsi. Nah, ini ya. Kita oke pilih. Nah, jadi kalau misalkan true, maka not or-nya adalah false. Begitu juga seterusnya di sini. Seperti ini, bisa juga kita cek di sininya ya, di tabel kebenarannya. Jadi, jika kalian ingin membuktikan, bisa juga kalian buktikan di Excel-nya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya exclusive or atau XOR. Ini adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau key-nya itu tidak keduanya adalah benar. Notasinya demikian, di mana P beda setangkup key, bisa dicek di tabel kebenarannya. Jika positif, dia positif, pernyataan pertama, pernyataan kedua sama-sama positif, maka hasil dari XOR-nya atau exclusive or-nya ini adalah negatif. Begitu juga seterusnya, bisa dipahami sendiri ya, dibaca. Kemudian ada exclusive NOR, ini adalah negasi dari ini tadi, negasi dari XOR-nya, exclusive or XOR. Ini penulisannya demikian ya, negasi dari P beda setangkup Q. Jadi jika ada dua pernyataan di mana dia tuh bernilai benar, maka hasilnya benar. Jika ada pernyataan bernilai benar dan pernyataan yang kedua bernilai salah, maka dia akan bersifat salah. Ini adalah exclusive NOR. Seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya kesetaraan logis. Kesetaraan logis ini adalah dua buah pernyataan yang berbeda dikatakan setara atau ekuivalen bila nilai kebenarannya itu sama. Contoh, yang pertama, tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang pernyataan yang kedua adalah aljabar Boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan yang benar juga. Nah, ini contoh dari kesetaraan logis. Misal kita ingin membuktikan negasi P or Q, ini ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Contoh yang pertama, tidak benar, ini menandakan kalau dia itu adalah negasi, bahwa sistem bilangan biner dipergunakan dalam sistem digital. Nah, ini adalah pernyataan, di mana simbolnya itu kita simbolkan dengan P, misalkan ya, atau itu tadi adalah simbolnya adalah seperti ini, seperti huruf P. Kemudian sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Nah, ini adalah pernyataan key-nya. Jadi, pernyataan yang pertama ini dia setara atau ekuivalen dengan pernyataan yang kedua. Kenapa? Karena coba kita cek di sini. Di sini, sistem bilangan biner tidak dipergunakan dalam sistem digital. Nah, ini sebagai wakil dari negasi P-nya. Kemudian, dan ini adalah sebagai simbol dari kesetaraannya, yang tadi kan dan tadi simbolnya seperti V terbalik ya. Kemudian di sini ada tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Nah, ini adalah pernyataan yang kita simbolkan dengan negasi Q. Karena di sini ada kata-kata tidak benar. Nah, jika kita ingin membuktikan
apakah negasi P or Q ini ekuivalen atau setara dengan negasi P and negasi Q, bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran, di mana tadi negasi P atau negasi Q itu adalah nih ya, negasi P or Q. Oke, di mana negasi P, coba kita coba ya, negasi. So, negasi P or Q. P or Q. Dan kita akan melihat apakah negasi Q close negasi, coba kita cek, negasi P dan Q itu ekuivalen. Kita akan share screen di sini. Saya telah share screen ya, jadi tidak tampak dia di situ. Nah, ini tadi kita akan bandingkan apakah dia negasi P or Q ini akan setara dengan negasi P dan Q. Dan negasi aduh, gimana bisnya ini? Dan negasi Q. Nah, jadi kita cek di sini di functionnya, karena kita mencari negasi, kita pilih yang not dari P or Q. Oke, P or Q-nya yang ini, kita cek. Oke, demikian. Sekarang kita pilih yang, oh ya, negasi P, negasi Q-nya belum. Cek, coba kita di sini. Negasi P-nya. Negasi P. Kita cek dengan negasi Q. Insert negasi Q ya. Oke, di sini kita functionkan karena mencari negasi berarti dia not. Yang dinotkan adalah yang P-nya. Kita tarik garis. Kemudian yang ini juga sama, kita functionkan. Kita pilih yang not ya. Oke, kita pilih yang Q sekarang, kita okekan. Ya. Nah, sekarang antara negasi P dengan negasi Q akan kita cari konjungsinya. Berarti ini sama dengan N. Oke, kita pilih logika yang pertama adalah yang ini. Dan pernyataan yang kedua adalah yang ini. Oke, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, jadi bisa terlihat bahwa antara negasi P or Q dengan negasi PN negasi Q ini adalah setara karena hasil pada tabel kebenarannya itu adalah sama. Oke. Bisa kita bandingkan di sini ya. Seperti itu. Berarti pernyataan ini sudah benar ya. Sudah berhasil kita buktikan. Sekarang saya share screen yang satunya. Saya share screen yang ini. Ini tadi berarti sini sudah terbukti bahwa dia benar ya. Kita gunakan tabel true and false pada Excel. Kemudian di sini ada yang namanya aljabar proposisi. Ini adalah hukum aljabar yang dapat digunakan dalam proposisi. Jadi nanti kita ada suatu pernyataan, jadi nanti kita diwajibkan untuk menyederhanakan, misal di soal tersebut, maka kita bisa menggunakan hukum-hukum proposisi seperti ini ya.
misal di sini ada hukum idempoten di mana P or P ini ekuivalen dengan P, dan Q and Q ini akan ekuivalen dengan Q ya, ini bukan P tapi dia Q. Kemudian ada asosiatif di mana P or Q or R ini akan ekuivalen dengan P or Q or R, seperti itu. Nah ini kalau misalkan ingin kita buktikan apakah pernyataan ini benar, kita cek di sini di Excel ya, bisa juga kita cari di Excel. Nah, misal di sini kita ingin mencari P or P. Cek apakah P or P itu dia benar. Hasilnya adalah P. Jadi di sini function kita pilih OR karena hanya P saja, kita berarti pilih yang logikanya ini. Logika yang pernyataan pertama adalah yang true. Logika yang kedua adalah true dirinya sendiri, maka akan kita OR-kan sehingga menghasilkan true. Nah, seperti ini. Jika false, maka OR dari false itu sendiri adalah false, seperti ini. Saya warnain. Nah, seperti ini ya. Kemudian, untuk yang asosiatif, distributif, komutatif, bisa kalian coba sendiri sebagai latihan ya. Kemudian di sini juga ada hukum identitas, komplement, involution, kemudian De Morgans. Nah, ini tadi yang kita cari apa namanya pembuktiannya nih, hukum De Morgan ya, yang ini berarti sama dengan yang ini tadi. Berarti ini adalah hukum De Morgan. Ini ya. Kemudian di sini ada involution, di mana jika ada negasi P, kemudian kita negasikan lagi, maka akan menghasilkan P atau dirinya sendiri yang bernilai positif. Kemudian di sini adalah contoh pemakaian dari hukum algebra proposisi. Misal kita ada suatu pernyataan, di mana pernyataan ini wajib kita sederhanakan. Jadi P or Q ini akan setara dengan, kita cek hukum identitas. Nah, kita cek hukum identitas. Hukum identitas. Nah, ini ya. Karena di sini pernyataan bahwa yang bernilai P saja, pernyataan yang bernilai P saja itu adalah P or F. Nah, ini P or F, sehingga kita jabarkan P-nya ini adalah kita manipulasi menjadi P or F and P or Q. Ini adalah hukum identitas. Nah, di mana hukum identitas itu kalau misalkan dia ada tiga pernyataan seperti ini ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi P atau F or Q. Seperti itu. Sehingga F and Q ini adalah F, sehingga P or F ini adalah P. Nah, jadi ini adalah bentuk sederhana dari P and P or Q ini adalah P. Dia setara dengan P. Boleh nanti kalian buktikan sendiri ya di Excel, apakah dia benar atau tidak pernyataan itu. Saya rasa ini udah benar. Kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya implikasi dan biimplikasi. Oh iya, nanti yang nomor 2 ini kita coba sebagai latihan saja ya. Implikasi dan biimplikasi. Nah, implikasi contohnya demikian, jika memakai Microsoft Word, maka Windows adalah sistem operasinya. Jadi implikasi itu ada kata hubung maka di situ. Artinya Microsoft Word ini tidak dapat digunakan tanpa Windows, tetapi Windows dapat digunakan tanpa Microsoft Word. Contoh dari pernyataan ini merupakan pernyataan bersyarat atau conditional statement ya, di mana notasinya adalah P, anak panah ke kanan Q. Ini bacanya P
maka Q atau P implikasi dari Q. Nah, ini tabel kebenarannya, bisa dipahami. Kemudian di sini ada variasi implikasi. Nah, jika implikasi P maka Q, maka bisa kita cari konversnya. Konversnya dari P maka Q adalah Q maka P. Kemudian inverse dari ini adalah negasi P maka negasi Q. Kemudian kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Contoh, misal kita diwajibkan menentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari proposisi berikut. Nah, ini pernyataannya. Kita suruh mencari konvers, inverse-nya ya. Ini ya. Jika Microsoft Word aplikatif, maka Windows sistem operasinya. Seperti ini. Ini kita disuruh menentukan konvers, inverse, dan kontraposisinya. Nah, nanti kalian coba bagaimana cara menentukan konvers, inverse, kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran implikasi. Nah, di sini ada, bisa kita lihat di tabel ya, bahwa jika P maka Q ini akan setara dengan negasi P maka negasi Q. Dan Q maka P ini akan setara atau ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q. Kita bisa cek pada tabel. Kemudian yang selanjutnya di sini proposisi yang saling kontrapositif. Ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposisi yang saling kontrapositif ini mempunyai nilai kebenaran yang sama atau ekuivalen. Contoh, kita diwajibkan membuktikan bahwa jika X pangkat 2 itu bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Maka bisa kita jawab, kontrapositif dari implikasi ini, pernyataan ini adalah jika X bukan bilangan genap, kita balik ya, jadi yang tadinya X juga bilangan genap, ini kita pindahkan ke depan, menjadi kalimatnya, jika X bukan bilangan genap, maka X pangkat 2 bukan bilangan genap. Ini adalah contoh jawaban dari kontrapositif dari pernyataan ini tadi. Nah, ini adalah contoh yang kedua, bisa dibaca. Kemudian di sini ada biimplikasi. Biimplikasi ini pernyataan yang dihubungkan oleh jika dan hanya jika, di mana notasinya demikian, anak panah ke kanan dan ke kiri, P jika dan hanya jika Q, atau P biimplikasi Q. Nah, tabel kebenarannya demikian ya. Kemudian di sini ada yang namanya argumentasi. Artinya, argumentasi itu merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis-premis atau dasar pendapat serta kesimpulan atau konklusinya. Jadi notasinya biasanya nanti ada P, di mana P itu nanti pernyataannya ada P atau Q atau R seperti itu. Kemudian ada Q kapital, di mana Q ini sebagai hipotesisnya. Kemudian ada yang namanya simbol C, di mana C ini adalah kesimpulan atau konklusinya. Bisa nanti dia pernyataan yang bernilai P atau pernyataan yang Q, seperti itu ya. Tergantung dari premis dan hipotesanya apa. Nah, di sini ada contoh argumentasi. Contoh dari ini ya. Misal, premis yang pertama, jika biner maka desain logika. Pernyataan yang kedua, jika desain logika maka digital. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah jika biner maka digital. Jadi tinggal kita coret saja kalimat yang sama. Nah, ini jika desain logika ya, desain logika dengan desain logika ini kita coret, maka sisanya adalah jika biner maka digital, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya kebenaran atau validitas argumen. Nilai kebenaran argumen ini tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premisnya apa dan kesimpulannya.
Seperti itu. Kemudian, suatu argumen ini dikatakan benar jika masing-masing premis itu benar dan kesimpulannya juga benar. Maka dia argumennya udah pasti benar. Nah, di sini kita menggunakan argumen, tetapi argumen itu kita alihkan menjadi notasi. Ini masih contoh yang pertama tadi. Nah, contoh yang pertama ini akan kita definisikan menjadi simbol-simbol ya. Misal P maka Q disebut premis yang pertama, di mana P-nya itu adalah jika biner dan Q-nya itu adalah desain logika. Kemudian premis yang kedua adalah P maka R, ini artinya adalah Q-nya desain logika dan R-nya itu adalah digital. Maka konklusinya adalah kita coret saja yang sama. Q-nya kita coret, kemudian menghasilkan konklusinya adalah P maka R, yaitu jika biner maka dia digital. Itu ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jadi premis dan konklusi ini benar hasilnya, maka udah pasti nanti dia valid. Nah, di sini ada bentuk dasar menarik kesimpulan ya. Ada conjunction, ada addition, ada construction dilemma, di mana kalau dia conjunction, dia pernyataannya P, premis yang pertama, dan premis yang kedua Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q, seperti itu. Nah, di sini ada banyak bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan ya, ada 8, 9 malah di sini, ada di 9, 10. Udah banyak ya, ada yang paling terakhir adalah absorption seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penarikan kesimpulan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Oke, ini penarikan kesimpulan. Silakan baca sendiri di rumah ya. Kemudian ini adalah pembuktian dengan tabel kebenarannya. Jika kalian bingung menggunakan argumen seperti ini, bisa kalian terapkan menggunakan tabel juga sama seperti ini. Nah, seperti demikian ya. Oke, sampai di situ saja untuk pertemuan yang kelima ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.